Halo semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai trigonometri. Khususnya mengenai rasionya. Tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, apa yang dimaksud dengan trigonometri. Nah, trigonometri itu berasal dari dua kata, yaitu nanti ada namanya trigono dan metri. Trigono itu artinya 3 sudut, dan metri itu artinya ukuran. Jadi, trigonometri ini merupakan salah satu cabang matematika yang mempelajari tentang trigonometri dan mengenai sudut dan ukuran. Jadi di sini nanti yang paling umum itu atau yang harus kita pakai adalah segitiga. Dan yang paling istimewa adalah segitiga siku-siku. Nah, sebelum ke sini ada beberapa yang harus kita ketahui terlebih dahulu bahwa trigonometri ini sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam membuat suatu rumah atau dalam membuat suatu meja atau apapun. Kita perlu yang namanya mengukur sudutnya supaya tidak miring lah rumahnya, dan masih banyak lagi. Kemudian ini juga sangat penting dalam perkapalan, bahwa nanti ketika mereka melihat ada suatu hal yang menghalangi mereka supaya melaju, mereka juga harus lihat dulu berapa jaraknya ke sana. Mereka harus menggunakan nanti yang namanya sudut, atau di sini sudut elevasi. Nah, kenapa saya katakan tadi segitiga siku-siku? Karena dia lebih mudah untuk menyelesaikannya dengan memakai rumus Pythagoras. Nah, di sini juga nanti kita akan mendengarkan atau kita akan mempelajari ada beberapa yang namanya rasio. Rasio trigonometri itu ternyata ada 6, tapi yang paling umum ada 3. Jadi rasio trigonometri ini harus kita tahu dulu nih, unsur-unsur apa aja yang ada pada segitiga siku-siku. Tentunya di sini kalau dikatakan di segitiga siku-siku berarti ada sudut 90, ada juga nanti sudut alfa. Boleh bebas entah sudut apapun boleh juga. Kemudian di sini saya berikan panjang sisinya sih, yang datar ini atau sisi samping, atau karena dia kebetulan di samping si sudut dan besarnya A, dan yang di depan sudut atau sisi tegak ini adalah B. Kemudian adalah C, ini merupakan sisi miring. Nah, apa yang saya katakan tadi bahwa A ini merupakan sisi datar, atau ada juga orang yang mengatakan karena dia berada di samping sudut maka dia juga disebut dengan sisi samping. Sementara B ini merupakan sisi tegak, atau ada juga orang yang menyatakan karena dia berada di depan sudut dia dikatakan adalah sisi depan sudut. Kemudian yang C ini merupakan adalah sisi miring, atau ada juga orang yang mengatakan hipotenusa. Nah, rasio trigonometri ini tadi saya katakan ada 6. Yang pertama adalah ini ditemukan oleh beberapa ahli ketika sudah melakukan beberapa percobaan juga. Dan ternyata akhirnya mereka sukses. Ditemukanlah bahwa rasio dari trigonometri ini yang pertama adalah sin alfa. Sin alfa ini merupakan perbandingan antara sisi depan sudut dengan sisi miring. Sisi depan sudut atau sisi depan alfa ini adalah B per sisi miringnya adalah C. Ya, kalau mau mengingat dengan cepat, ada juga orang mengatakan namanya sidemi. Sisi depan per miring. Sinus itu sisi depan per miring. Yang kedua ada namanya nanti adalah cosinus alfa. Cosinus alfa ini adalah perbandingan antara sisi samping sudut atau sisi datar dibanding dengan sisi miring. Dan nanti ini adalah A per B. Atau nanti ada juga orang yang mengatakan ini supaya lebih mudah adalah cos samping per miring. Kemudian yang ketiga ada namanya sinus. Udah ya. Yang terakhir nanti ada namanya tangen. Tangen ini adalah perbandingan antara sisi depan per sisi datar atau sisi tegak per sisi samping. Di sini dalam kasus ini adalah B per A. Ada juga orang yang mengatakan inilah tadisa itu artinya kepanjangan dari depan per samping. Nah, ada juga kebalikan, saya katakan tadi 6, sampai yang umum adalah 3. Karena yang lainnya itu adalah merupakan kebalikan dari yang 3 ini. Yang keempat, ada nanti namanya kebalikan dari sinus itu adalah kosekan. Kosekan alfa itu sama dengan 1 per sin alfa. Karena dia merupakan kebalikan, balikan aja rumusnya. Itu nanti perbandingan antara sisi miring dengan sisi depan. Kemudian yang kelima ada namanya kebalikan dari cos, yaitu adalah sekan.
Sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa sama dengan sisi miring. Oh iya, ini kebetulan salah tadi ya. Saya mengatakan tadi per sisi miring, tapi saya tulis. Berarti nanti kebalikan adalah C per A. Kemudian yang keenam adalah kebalikan dari tangen, yaitu adalah kotangen. Kotangen alfa atau disingkat dengan kot. Ada juga orang yang menyingkatnya dengan CTG. Kebalikan dari tangen sama dengan A per B. Ya. Inilah rasio trigonometri yang 6-6-nya. Namun sebelum itu kamu harus tahu juga yang namanya sudut-sudut istimewa. Saya berikan contoh mengenai trigonometri yang ada pada, kalau kamu pernah dengar, yang namanya adalah soal AKM numerasi trigonometri, atau baru-baru ini akan diadakan, mungkin tahun ini akan diadakan yang namanya AKM, pengganti UN. Itu yang dikatakan Pak Menteri kita, Pak Nadiem Makarim. Kemudian soal AKM ini berbentuk numerasi, yaitu mengenai matematika, khususnya nanti ini bagian trigonometri. Sehingga soal ini kita bisa selesaikannya dengan menggunakan rasio trigonometri. Kita baca dulu. Andi bermain di pinggir sebuah danau di sekitar lokasi tempat tinggalnya. Saya rasa bisa kita, misalkan si Andi adalah berada di sini. Andi berkeinginan mengukur lebar danau tersebut dengan cara mengamati sebuah pohon yang persis di depan pinggir danau. Ini adalah merupakan pohonnya. Kemudian Andi berjalan 160 meter. Berarti dia berjalan 160 meter untuk melihat kembali pohon yang dilihatnya tadi. Di sini ada 160 meter. Dan dia kembali melihat pohon yang pertama kali tersebut. Dan setelah di sini dia melihat yang ini. Nah, setelah dia ukur, dia memandang pohon itu dengan sudut elevasi 60 derajat. Mungkin si Andi ini udah hebat juga ya, dia punya alat pengukur sudut. Dia mengukur sudut elevasi. Dan yang ditanyakan adalah lebar danau yang akan Andi ukur adalah. Kalau diperhatikan, soal ini sudah dideskripsikan lewat gambar, sehingga mudah kita mengerjakannya. Ada beberapa soal AKM yang belum dikasih tahu gambarnya. Jadi dalam kasus ini, untuk menyelesaikan ini ya, kita pakai rasio trigonometri. Kenapa? Karena kita lihat dulu kasusnya. Jadi di sini diberikan, atau kita temukanlah bahwa dari soal ini kita temukan yang namanya segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ini dengan sudutnya 90 di sini, dan ada sudut di sini tadi 60 derajat ketika kita si Andi. Kemudian di sini adalah misalkan kita sebutlah L karena dia merupakan lebar danau. Kemudian si Andi juga mengukurnya berjalan ke sini sampai 160 meter. Nah, yang ditanyakan adalah lebar si danau. Jadi kalau kita perhatikan, yang ada di dalam segitiga siku-siku adalah sisi tegak atau sisi depan si sudut, dan sisi samping yaitu 160 meter. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa tangen itu adalah perbandingan antara depan per samping. Nah, supaya bisa mendapatkan sisi depan ini, kita menggunakan tangen karena diketahui adalah sudut dan sisi samping. Oke, kita masukkan dulu ke rumus yang ini bahwa tangen theta sama dengan sisi samping, sisi depan B per A, sisi samping per sisi depan per sisi samping, itu sisi tegak per sisi datar. Jadi dalam kasus ini tetanya adalah 60 derajat dan B-nya itu adalah L, sisi depan sudut adalah L per A itu adalah sisi samping, yaitu 160 meter. Nah, kamu juga harus menghafal atau mengingat sudut-sudut istimewa bahwa nanti tangen 60 derajat itu sama dengan akar 3. Atau dalam kasus ini, tangen itu kan, jika kamu mengingat sin dan cos, tangen itu kan adalah sinus per cos. Jadi sinus 60 derajat adalah setengah akar 3, sementara cos 60 adalah setengah. Kita bagi, tinggallah akar 3. Akar 3 sama dengan L per 160. Sehingga diperoleh dari nanti L sama dengan 160 kali akar 3. Kita kali silang ya. Nah, sehingga diperolehlah bahwa nilai dari lebar danau yang akan diukur si Andi adalah 160 akar 3. Sehingga jawabannya adalah, pilihannya adalah D. Jadi begitulah caranya mengerjakan soal-soal AKM numerasi, khususnya trigonometri. Jadi kita lihat dulu konsep apa yang akan digunakan untuk menyelesaikan soal tersebut. Jadi semoga video ini bermanfaat.
Dan jika ada yang mau ditanyakan boleh dibuat dalam kolom komentar ya. Tunggu video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.